Tanah Gayo itu kalau menurut saya apa ya, mungkin inilah potongan surga dunia. Kita bandingkan dengan orang-orang Aceh di daerah lain. Anak-anak Gayo ini harus berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama seorang pelukis yang mana beliau dulu adalah sahabat saya, teman saya di Banda Aceh waktu masih kuliah. Ternyata beliau menjumpai kekasih hatinya di Takengon dan akhirnya bertempat tinggal di Takengon. Siapa lagi kalau bukan Bang Kamar Agam, Bang Agam ya, Kamar Zaman Bang ya? Kamar Zaman Agam. Saat ini Bang, ini nanya-nanya tentang apa aja itu? Tentang apa ya? Tentang seni, tentang seni. Sebenarnya kan kehidupan ini semuanya seni sebenarnya. Tergantung kita sadar atau tidak. Dengan memakai baju saja sesuai dengan celana yang kita pakai, apalagi sesuai dengan sepatu, itu sebuah seni kan. Coba ada orang mengatakan, aku nggak ada seninya, aku nggak bisa melukis, aku nggak bisa main musik, padahal seni itu luas. Kehidupan itu kan adalah seni ya Bang ya? Nah, kehidupan seni. Saya lihat Abang selama waktu di Banda Aceh agak lebih ramping Abang ya. Sekarang udah agak lumayan ya. Faktor usia juga kan. Faktor usia. Jadi orang semakin tua ya semakin berisi. Nah, seharusnya yang isi pemikiran. Ini kebetulan emang tubuh dulu berisi. Belakangan itu pikiran juga berisi lah. Kegiatan seninya nih Bang, kegiatan seni selama di Takengon. Udah berapa tahun Bang di Takengon ya kalau boleh tahu? 2017 berarti hampir 4 ya, hampir 4 tahun. Hampir 4 dan 2021 hampir 4 tahun. Berarti bulan 11 ini 4 tahun, bulan depan ya. 4 tahun ya. Jadi selain di Banda Aceh, di sini juga menjalankan kegiatan seni nggak Bang? Ya, di sini juga ada beberapa kali kita untuk mengajak kawan-kawan berkumpul. Karena dengan berkumpul silaturahmi menambah kuat ide yang sudah ada di masing-masing individu untuk melakukan aksi. Ada berapa kali kita membuat aksi seperti di Hari Bumi di Tugu Aman di Mondo waktu itu kan di depan Polres Aceh Tengah. Kita membuat acara itu. Ada juga di bulan Ramadan les lukis gratis. Di situ. Cuman kalau di sini dibandingkan dengan di Banda Aceh kan ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di sini orang lebih sibuk. Ada hal-hal yang memang nggak bisa ditinggalin seperti adanya berkebun. Ya. Nah, betul. Jadi kadang-kadang kalau kita pas ngumpul, kawan-kawan belum bisa hadir nih. Ya, berkebun. Ntar minggu depan baru gantian yang lain hadir. Dan alhamdulillah cukup bagus, dagingan juga cukup bagus di bidang seni rupa. Iya. Tadi Abang sejak berapa nih sudah mulai melukis, udah mulai ya hal-hal semacam kesenian seperti itu? Saya lahir tahun 78, sekitar bulan 3. Tahun 95 saya ke Jakarta. Ya. Waktu itu umur saya 17 tahun waktu itu. 95, 96 udah mulai suka gambar. Walaupun di kampung waktu di Aceh pernah menggambar cuma kan nggak ada yang ngarahin. Pas di Jakarta sana di Sigli. Di Sigli itu. Pas ke sana Jakarta ngelihat orang-orang ngamen lukis di stasiun kereta api, di mal-mal gitu kan. Ini kayaknya gua bisa nih kayak gini. Kan gitu. Lagian kita emang orangnya pemalas, nggak mau kerja sama orang. Udah cobain nih, cobain. Beli tuh kayak konti ataupun di toko perapatan di Jakarta Timur. Udah mulai gambar. Pertamanya kan nggak mirip banget, cuman orang nggak sabar ya udah. Waktu itu sekitar 60.000 per wajah tuh. Itu dilukis kita ngamen di stasiun Pasar Minggu tuh. Iya. Nah di situ akhirnya 10-20 orderan
udah mulai lancar nih, selesai dalam 2 jam udah selesai satu kan. Sampai ke tahun 99. Tahun 99 waktu itu Aceh konflik dan sempat damai sebentar. Di tahun 99 pulang kampung sebentar. 3 bulan balik lagi ke Jakarta sampai 2005. Di 2005 pulang kampung, 2011 baru aktif lagi kita melukis. Kumpulin kawan-kawan perupa di Banda Aceh. Di Banda Aceh waktu itu ya. Karena hengkangnya Bang Madi berulah ke Jogja, itu seni rupa mati suri. Sadar atau tidak kan kita di situ. Intinya tidak, udah jarang sekali pameran, udah acara-acara seni udah jarang. Karena emang pelopornya dulu Bang Madi kan. Bangkitlah kita nih anak-anak muda dulu. Betul. Nah, sekarang udah tua emang kan. Sekarang udah tua. Berarti harus ada anak muda lagi tuh, untuk membangkitkan seni rupa di Aceh. Dari di situ juga kumpul. Fadlan juga masih di Unimed waktu itu, masih kuliah dia. Pulang sekali ketemu kita, nanti saya selesai kuliah, kata Fadlan kita bentuk sebuah organisasi tentang seni rupa. Oke, wah udah kan. Terus kawan-kawan lagi seperti ada Dedi Kali waktu itu, dia masih S1 juga di S2 di Jogja waktu itu. Sering pulang balik Banda Aceh Jogja. Akhirnya terciptalah sebuah komunitas awal Jaro, Jaringan Perubahan dan Angro. Dan setelah lahirnya Jaro, lahirlah komunitas seni rupa yang lain. Nah, intinya ada nilai positif yang di situ kan. Semakin ramai dan akhirnya 2017 saya hijrah ke Takengon ini. Di sini saya mendapatkan apa ya yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Apa itu ya? Saya jatuh cinta berkali-kali dengan Tanoh Gayo. Ya. Jatuh cinta dengan perempuannya, jatuh cinta dengan alamnya dan keseniannya di sini memang luar biasa. Apa yang abang lihat di Takengon atau di Tanoh Gayo ini sehingga abang mencintai? Tanoh Gayo itu kalau menurut saya apa ya? Mungkin inilah potongan surga dunia. Ya, potongan surga dunia. Karena hampir seluruh Indonesia kecuali Bidang Timur yang belum kita jelajahi kan. Kalau Pulau Jawa itu mungkin hampir di setiap kecamatan udah pernah walaupun sebentar kan. udah pernah lewat. Di sini ada hal yang tidak saya dapatkan sebelumnya. Jadi dengan ketinggian 1.300 sampai ke 1.700 meter dari permukaan laut dengan suhu udara 13 derajat di sini, masyarakatnya semuanya berseni. Berseni dan seninya luar biasa seperti didong, tanpa alat yang alat buatan manusia, hanya alat yang Allah berikan, tapi mereka bisa berkesenian. Ya, setelah itu dan tidak baku kesenian yang ada di Tanoh Gayo ini. Ada syair, penyair yang luar biasa, ada Amael Kara dan lain-lain juga di sini. Dan di sini sangat menyatu. Makanya ada lukisan yang saya buat yang di depan itu mungkin nggak terlihat di situ. Nanti kita liput di situ. Nanti kita bahas juga tentang itu. Sebenarnya ini Gayo banget nih. Nah termasuk yang ini sebenarnya kelihatan. Ini sebenarnya ini renungan bagi yang lahir dari rahimnya orang Gayo. Ini. Jadi ketika panen tiba, perempuan Gayo itu bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ke kebun-kebun kopi mereka. Kalau seandainya kopi sudah merah, sudah matang benar itu nggak dipetik, maka dia akan jatuh rontok. Dan mereka tidak pernah mengeluh dengan udara yang dingin, dengan embun di sekujur batang kopi itu yang membasahi mereka tidak pernah mengeluh dan rela. Tangannya yang halus, harusnya tangan perempuan itu sangat halus, lembut, dan wajahnya lembut, tapi mereka nggak open dengan sampai kasar lah.
itu hanya untuk berbakti kepada suami dan keluarganya, untuk menghidupi keluarga, dan semua itu mereka tidak memikirkan untuk diri sendiri, hanya untuk ini sebenarnya. Nah, di sini ada lambang Tuduri Handayani, ada lembaga pendidikan Islam di sini, dan dot susu di sini. Karena kopi yang telah dikotip itu akan dimasukkan ke dalam sini. Menghasilkan kopi itu hanya untuk kesini sebenarnya. Pendidikan. Untuk anak yang berpendidikan. Yeah. Nah, mungkin kalau kata orang sini, jangan seperti saya menjadi petani. Kau harus lebih maju satu langkah dibandingkan ine amamu kan? Tidak ada nama. Nah, harus ini. Jadi sini sebenarnya apa ya? Kita bandingkan dengan orang-orang Aceh di daerah lain. Anak-anak Gayo ini harus berterima kasih karena kita lahir dari rahim yang mana, dari suku apa, agamanya apa, itu bukan pilihan kita. Betul. Nah, itu hanya takdir yang Allah berikan sini, dan alhamdulillah yang lahir di rahim orang Gayo, ya sebenarnya ini sebuah apa ya, harus mensyukuri, memang luar biasa dibandingkan dengan yang lahir di daerah Sigli. Mereka nggak punya penghasilan apa-apa sehingga mereka harus merantau kan gitu. Kita di sini nggak perlu kreatif saja bisa hidup, bisa hidup, apalagi kreatif. Kalau sempat kreatif, kita nggak perlu lagi mencari kantor pemerintah untuk bekerja. Nah, kita bisa ciptakan lapangan kerja. Setelah itu hasilnya luar biasa, karena kopi terbaik di dunia menurut saya kopi Gayo. Walaupun ada persoalan bisnis yang memang kita nggak terlalu mengerti ketika di sana, karena yang kita tahu buktinya buyer kopi Gayo itu 80% Eropa. Itu yang kita tahu. Kalau seandainya nggak bagus, mereka juga tidak akan beli kan begitu. Gitu. Itu akhirnya sebabnya Abang artinya Abang memutuskan untuk menciptakan produk kopi gitu. Ya, itu saya lihat begini. Yang pertama sekali, seniman itu juga harus punya produk ya. Jadi kalau hanya untuk berkesenian, hidup di kesenian, ada sih dan bisa sih, tapi tidak semua orang, karena setiap tahun lulusan akademisi itu ratusan itu. Tapi apakah jaminan mereka ratusan yang lulus dari akademisi di bidang seni menjadi seniman? Belum tentu. Ya, ada mereka menjadi pengajar. Ada mereka malah menjadi petani, meninggalkan semua. Kenapa? Karena tuntutan ekonomi, dapur harus ngebul, itu emang nggak bisa dihindari di situ kan. Jadi saya sendiri melihat ini kopi Gayo ini potensi, tinggal kita kemas kreatif sedikit, kita blending atau dengan istilah kopinya dengan cara kita untuk menciptakan cita rasa yang enak. Itu juga nggak terlepas dari seni rupa sebenarnya di situ. Oh ya, itu seni rupa sebenarnya. Iya. Nah, nggak terlepas sih. Ada perasaan yang kita berikan kepada proses itu ya. Ya, layaknya seperti kita melukis juga. Misalnya kan begini, menggambarkan sebuah cerita dan menceritakan sebuah gambar itu beda gitu, beda. Karena kalau hanya sekedar melukis dan mirip, misalnya seperti kita lihat beberapa lukisannya sini, potret aja. Tidak akan bergeser dia, jelas. Seperti memindahkan aja gitu. Memindahkan aja. Ya. Ketika kita tidak mampu memunculkan sebuah rasa di situ. Ya. Jadi ketika berbicara tentang rasa, ini kan cukup banyak. Betul. Rasa yang dinikmati oleh lidah, ada rasa dinikmati oleh perasaan. Betul. Ada rasa yang dinikmati oleh indera. Betul. Iya. Seperti sakit apa. Kita nggak bisa jelaskan gimana sakit itu. Pokoknya sakit hanya tubuh kita ya, nggak bisa kita ungkapkan. Bisa ungkapkan. Maka ketika rasa itu mampu ditampilkan di dalam visual art ataupun di dalam segelas cangkir kopi, saya kira itu luar biasa di sini. Oh ya, tahu. Minum dulu. Oke. Jadi baru-baru ini kan di Tanah Gayo ini saya dengar Abang kan mendirikan sebuah komunitas seni rupa lagi. Nah, itu gimana jalan ceritanya? Abang berkumpul sama teman para perupa di sini,
Atau memang abang ada inisiatif untuk yuk bangunlah di Tanah Gayo karena di Tanah Gayo mungkin belum terlalu eksis atau bagaimana? Yang pertama sekali di sini saya lihat kan seni tutur syair itu kan memang sudah lebih dominan dari awal. Ya. Sementara seni rupa itu masih di bawah syair ataupun yang lain. Padahal seniman-seniman di Tanah Gayo ini luar biasa. Di sini ada Permadi Liosta, ada Kidru. Itu emang luar biasa. Merinding saya berbicara tentang karya-karya mereka yang memang luar biasa. Tapi mereka tidak bisa hidup di tanahnya sendiri. Mereka hebat itu di luar. Nah, itu akibat dari apa? Terus sebabnya kenapa bisa kayak gitu, teman? Kalau dulu mungkin keterbatasan dengan media alat. Karena kan sekarang kita kan menggunakan alat-alat yang Eropa, baik itu cat, kanvas. Nah, itu kan kita belum mampu untuk membuat cat sendiri, produksi sendiri kan gitu. Ketika dulu kan juga teknologi belum begitu seperti saat ini, jadi susah. Seperti Kidru itu di Medan sambil ngayuh beca dia buat karya. Ya, beca itu hanya untuk menghidupi perutnya dan untuk membeli peralatan lukis. Tujuannya untuk melukis. Dan itu luar biasa gitu. Terus ada Permadi Liosta yang dulu sempat bergabung ke dalam Lekra dulu. Setelah tahun 65 PKI dihabiskan, beliau sempat dipenjarakan sampai 13 tahun di Pulau Buru waktu itu. Tapi tetap eksis berkarya. Dalam penjara. Tahun 61 Permadi Liosta udah pameran ke Berlin, Jerman, Hungaria. Tahun 61. Kita masih di mana itu kan? Entah di mana. Mereka udah luar biasa. Dan hari ini beliau pulang ke sini. Ke Takengon. Beliau juga termasuk guru saya, walaupun hanya berapa goresan yang sanggup beliau melatih saya kemarin itu. Jadi di situ saya terpikir untuk sebenarnya bukan keinginan untuk membuat sebuah komunitas ataupun sanggar seni rupa, karena saya pikir yang paling penting adalah pendekatan individu dulu antara satu seniman ke seniman lain. Ayo ngopi, ayo ngobrol, karena di sini juga ceritanya arah kopi, arah cerita, kan begitu. Dengan adanya kopi kita ada cerita, ayo kita cerita. Ini kebetulan ketemu dengan para seniman rupa. Udah kita berbicara di ranah rupa di situ. Akhirnya juga mereka asik juga nih. Sesekali kita nyekek bareng. Kayak kemarin itu kita juga sama ada Sukri Thomas. Kita nyekek bareng di Tugu Mandimon. Ada juga kawan kita lulusan dari ISI Yogyakarta. Siapa namanya? Bang Putra. Juga bareng di sana. Jadi ajang silaturahmi dan memberikan semangat. Sekarang kan tidak harus seperti orang dulu lagi. Kalau orang dulu mungkin harus berkarya di luar daerahnya karena untuk memudahkan sesuatu tentang kebutuhannya. Hari ini kita bisa berkarya di mana saja. Di mana saja, betul. Dan pingin pameran kapan dan di mana saja. Ya, kapan pun boleh. Kapan pun boleh. Karena sekarang ada online, ada offline. Digital. Digital kan. Ya. Apalagi dengan keadaan COVID ini cukup menjamur pameran-pameran online hari ini. Pameran online. Ya. Termasuk bisa diakses sama siapa aja gitu. Dulu malah yang pertama sekali pameran online dan offline itu saya ngikut ke Jogja dulu. Itu pertama sekali pameran online offline di situ kan. Pertama sekali. Setelah itu 2019, setelah itu kan mulai COVID. Betul. Itu udah ada penjamur. Ini kita tidak ada lagi keterbatasan untuk berpikir bahwa untuk apa saya buat lukisan nggak bisa berpameran. Itu nggak kayak itu lagi sekarang kan. Udah mudah sekarang. Dan anak-anak sekarang saya rasa juga cukup canggih dengan hadirnya media baru. Media baru itu termasuk di seni rupa di situ dia. Betul. Anak-anak kecil aja udah megang gadget, udah ngerti pencet A, pencet B, dan ngedit juga luar biasa. Dan memang ke depan kita lihat memang putaran ekonomi, putaran informasi,
putaran apapun di situ, di ini dunia hari ini. Dunia dalam genggaman. Dalam genggaman. Ya. Kalau dulu mungkin para pendahulu sering melukiskan ataupun memprediksi secara pemikiran mereka di dalam visual art dunia dalam genggaman begini. Sekarang tinggal segini, semakin maju nih kan, semakin maju di situ. Jadi kalau saya pikir untuk seniman rupa khususnya punya produk juga jangan berhenti berkarya di situ, karena produk penting. Lukisan itu nggak mudah laku, tapi kalau sudah laku maka terus akan dicari. Jadi kita butuh berjuang itu butuh pengorbanan itu ya ada air mata yang mengalir, mungkin bukan lagi menetes, pedih kan gitu kan. Jadi gini Bang, melihat ini kan Abang udah bergabung nih sama, artinya sudah pernah berkumpul sama teman-teman perupa di Gayo, gitu kan, sudah coba membangun komunitas, ya kan. Tapi kan ada kendala yang kayak Abang bilang tadi, kita ini perupa sekaligus pekebun, gitu. Jadi aktivitas berkarya tuh untuk bersama-sama kan menjadi semakin agak jarang atau susah, gitu kan. Melihat itu semua Bang, apa yang Abang harapkan dari teman-teman perupa Gayo, ya kan? Mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi berkreativitas, dari sisi membangun perkumpulan, apa yang Abang harapkan dari mereka? Selanjutnya, apa yang Abang harapkan? Mungkin dari segi pemerintah lah. Pemerintah. Apa yang perlu pemerintah lakukan nih sebagai bentuk curahan hati kita ya sebagai sesama perupa gitu kan? Apakah ya kadang-kadang orang berpikir gini Bang, kurang lebih yang seperti yang Abang bilang tadi, kita udah lukis, siap selesai, akan dikemanakan lukisan kita kan gitu. Sebagai pengkarya, sebagai produsen karya kita itu kan kita ingin karya kita tuh diapresiasi sekurang-kurangnya, walaupun lah setidaknya dari dia ke dia lagi ada lagu lukisan bisa beli cat kan, itu setidaknya gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu. Kayak mana menurut Abang? Saya pikir gini, yang pertama sekali untuk para perupa dulu, karena di sini perlu harus sering ngumpul bersama. Dengan kita ngumpul bersama, tumbuh ide, tumbuh semangat, lalu berkarya di situ. Kalau masalah segi ekonomi, saya kira kalau di sini sangat stabil ekonomi dibandingkan di daerah lain. Gitu. Sangat stabil ekonomi di sini. Intinya kalau kita nggak ada panen kopi, ada panen Jepang dan segalanya, itu setiap hari kita bisa panen sebenarnya. Masih bisa hidup dibandingkan dengan daerah pesisir ataupun apa kan, kita kan masih bagus. Itu aja yang penting kan, untuk para kawan seniman harus sering ngumpul, karena silaturahmi itu juga berkatnya banyak, panjang umur, mudah rezeki di situ. Setelah itu ide-ide yang tumbuh bisa dikembangkan bersama, karena kita harus sadar ini kota Takengon kota wisata. Kota wisata. Kalau seandainya satu lembar daun kopi kita mau jual 50.000 itu laku. Kok bisa? Bisa. Tapi harus adanya kreativitas. Ambil daun kopi, lukis sebuah wajah ataupun apapun di situ, masukkan ke dalam resin, jadikan gantungan kunci, laku. Ya. Walaupun bagi orang awam itu nggak logis. Kalau kita misalnya jual daun kopi 10.000 selembar, pasti orang nanya, ente mau beli berapa banyak? Gua banyak di sana di kebun kan gitu. Betul. Tapi kita harus kreatif. Kalau dengan kreatif bisa menghasilkan uang dan tidak harus kita yang jual. Ada cerita berbagi rezeki kepada kawan-kawan. Para penjual souvenir di sana. Setelah itu ada pengrajin. Oke lah, kita sebagai pemikir, ide apa yang harus kita keluarkan. Itu kalau masalah perekonomian. Terus di pemerintahan juga sebenarnya ini Indonesia beda dengan Jerman, dengan negara apa yang Brazil apa. Negara Brazil. Jadi kalau saya pikir kalau untuk mencari kelemahan, kejelekan itu nggak pernah habisnya.
Nah, jadi kalau menurut saya lebih baik kita melihat positifnya saja. Pemerintah juga tidak mampu untuk mengerjakan semua. Intinya para kreativitas yang punya otak-otak kreatif, yang punya otak-otak brilian, ayo maju bersama, tunjukkan pada pemerintah bahwa kita ada. Artinya kita tidak boleh terlalu berpangku tangan kepada pemerintah. Akhirnya kita bukan apa namanya? Seniman nggak boleh gitu. Ada doktrin bahwa gini, seniman nggak akan maju nih kalau nggak ada pemerintah kayak gitu, ada doktrin kayak gitu, sehingga membuat para seniman atau para perupa khususnya nih Bang ya, ngapain nih aku ngegambar, kan ada muncul kalimat-kalimat itu. Kalau menurut Abang, apa statement positif yang membangkitkan semangat itu lagi, kira-kira gimana Bang? Dia begini, peranan pemerintah sangat penting dalam tumbuh kembangnya pusat kebudayaan dan kesenian. Sangat penting, besar sekali peranan pemerintah. Karena sekarang misal gini, kalau seandainya pemerintah tidak memperhatikan ini aset. Seniman itu aset pemerintah. Dan hari ini Kadisbupar Provinsi sedang mendata seluruh seniman yang ada di Aceh. Ini, tadi pagi saya dikirim ini, dan saya tidak mendaftar karena saya belum layak menjadi seniman. Belum layak atau belum apa deh? Karena pikir ada kawan-kawan lain yang lebih bagus kan. Ini sudah langkah bagus. Tapi kalau seandainya pemerintah, khususnya pemerintah daerah Aceh Tengah, mau melihat ini sebagai sebuah peluang untuk aset, maka ini hal yang berharga. Karena tidak semua orang mampu menjadi seniman. Betul. Tidak mampu. Karena untuk menjadi seniman tanggung jawabnya besar. Ketika budaya hilang, ketika kesenian hancur, maka yang disalahkan seniman. Padahal seniman nggak ada gaji dari pemerintah. Betul. Nggak ada gaji. Betul. Selalu. Tapi ya yang dilihat ya seniman kok. Bergerak, gitu. Senimannya kok nggak bergerak. Di situ. Makanya selayaknya pemerintah itu memberikan sedikit perhatian kepada seniman, atau tidak, apa ya saya pikir, bangkitkan semangat mereka saja. Bangkitkan semangat mereka. Berikan fasilitas semampunya. Misal ada anak-anak seni rupa pingin pameran, ini gedungnya, pamerannya di sini. Ya. Apa lagi yang nggak ada? Skate sale-nya nggak ada, lightingnya nggak ada, udah bantu di situ aja. Okay. Apalagi sekarang ini dengan persoalan mural. Ini mural memang menjadi pembahasan lagi hot di Indonesia kan. Karena sebenarnya apa ya? Ketika saya sendiri misalnya ketika pingin mendemo, pingin mengeluarkan isi hati, jadi kita lebih sopan sebenarnya. Bukan kita salahkan yang berdemo di jalanan, tidak juga, mereka juga punya hak. Ini negara demokrasi. Itu mungkin berkaryanya dengan cara seperti itu. Dengan cara itu. Tapi seniman itu lebih halus sebenarnya. Hanya menggoreskan di dinding, di mural gitu. Itulah sebenarnya isi hati yang ada di setiap individu seniman, dengan melihat dengan sudut pandang mereka masing-masing. Dan sebenarnya mereka tidak salah. Walaupun kritikan itu agak pedas, dia semua kenapa ada asap, karena ada api. Di situ. Kalau nggak ada persoalan, ya nggak mungkin di situ. Seharusnya kepada wakil rakyat, kepada pemerintah, memberikan ruang khusus. Dan ruang itu kalau seandainya ditata dengan baik, diberi pemahaman dengan baik, menjadi sebuah ikon. Kita lihat hari ini seperti di Penayung Banda Aceh. Dulunya banyak yang vandal, coretan, kritikan pemerintah. Tapi ketika mereka dirangkul, ayo sini dulu. Fasilitasi. Apa persoalan kalian? Apa yang bisa kami bantu? Nah, kami ingin menggambar seluruh gedung-gedung tua yang ada di sini. Nah, boleh kamu gambar, tapi gambarkan tentang sejarah Penayungnya, yang di Penayung kita ceritakan. Ya. Hari ini tercipta. Betul, Penayung. Menjadi indah. Yang dimana tempat kumuh orang biasanya buang sampah, hari ini dia udah enggan buang sampah di situ. Takutnya tergores sebuah karya di situ. Kalau di Takengon ini kita buat begitu, luar biasa. Apa udah ada planning nggak? Mungkin daerah-daerah mana yang mungkin bisa
dijadikan ya anggaplah mural seperti di Penayung begitu? Bisa, di sini kan ada beberapa tempat yang memang ada lokasi-lokasi potensial nggak? Ada lokasi potensial kan, misal kita bilang seperti